Assalamualaikum. Apa kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizwira Meksada dengan NIM F1E1221169 dari ruang 001. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar sains dan teknologi. Pertemuan kelima, 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau science yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Pengetahuan agama. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. Skeptis. Subjektif, relatif. 1. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengangguhkan persetujuan dan penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani, skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. 2. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. 3. Relatif. Relatif adalah suatu yang membutuhkan perbandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan perbandingan lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Kesimpulan, pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang suatu dan objek sebagai hal yang diinginkan, yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan,
atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Pertemuan ke-6. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. 1. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal yang sebagainya, yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya saja air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran, pengetahuan biasa, atau common sense menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Pengertian dan teori-teori kebenaran. 1. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah penyesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan tiga hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik dari bagaimananya cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. 1. Teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. 2. Teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. 3. Teori pragmatis. Menurut teori ini,
Sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Jadi, tidak cukup bila sesuatu pernyataan dilihat secara korespondensi atau koherensi. Hal yang lebih penting adalah apakah pernyataan itu dapat dilaksanakan, ditindaklanjuti dalam perbuatan yang bermanfaat. Apabila sesuatu itu bermanfaat bagi manusia, berarti sesuatu itu benar. Apabila sesuatu ide yang brilian dapat dilaksanakan secara operasional, barulah ide tersebut benar. 4. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh, mengenai penetapan 1 Syawal. Sebagian Muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah. Sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional atau logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis atau logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Proposisi yang menjadi kesimpulan dianggap benar bisa didapat melalui deduksi atau induksi. Jika deduksi, kesimpulan diperoleh sebagai konsekuensi logis dari proposisi tertentu yang dianggap benar. 2. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. 3. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran sesuatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Kesimpulan, kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah. Menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal, tanpa pamrih, dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dalam dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya dalam menghadapi zaman modern. Sekarang ini yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filsafati, tidak hanya terbatas yang faktawi dan khusus, tapi juga yang non-faktawi bahkan lebih. Pertemuan ketujuh. 1. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis.
yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Ciri-ciri teori ilmiah. 1. Observational nesting. 2. Fertility. 3. Track record. 4. Inter-theory support. 5. Smoothness. 6. Internal consistency. 7. Compatibility which well-grounded. 8. Metaphysical belief. 9. Simplicity. 2. Terbentuknya hukum ilmiah. 1. Terbentuknya hukum ilmiah. Hukum alam berisi gambaran umum mengenai 1. Bagaimana pola keteraturan alam dan 2. Bagaimana dinamika pada keteraturan itu. Manusia mengerti bahwa hukum alam dibentuk dalam kerangka ide pencarian keteraturan di alam. Tingkatan yang paling tinggi dalam pencarian pengetahuan adalah kenowai atau prinsip sebab akibat. Prinsip sebab akibat lahir dengan melibatkan pemikiran dan analisis mendalam sehingga sampai ke rumusan hukum. Hukum alam merupakan keteraturan di dalam. Prinsip-prinsip hukum alam dasarnya yaitu urutan langkah untuk mengamati gejala alam yang dikondisikan, mengakibatkan hukum mempunyai tingkat determinasi yang tinggi karena memberikan aksi ke alam. Hukum alam dapat dihasilkan dari pengamatan akan objek, gejala alam, dan semua proses berpikir. Setelah itu terdapat objek, gejala, metode, hasil. Ini merupakan rangkaian logis yang diatur oleh hukum sebab akibat. Jika ada banyak penyebab dari gejala, maka diusahakan membuat klarifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Teori dan hukum ilmiah. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-keraguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin. Teori, hukum dengan filsafat hukum. Ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya,
merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem. 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah. 3. Pernyataan-pernyataan hukum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. 4. Berfungsi untuk eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.